Bapak Ibu Saudara, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kasih karunia Tuhan selalu bersama kita. Kasih karunia dan berkat-berkatnya selalu berlimpah dalam hidup kita, amin. Saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebab kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan kebaikannya, karena penyertaannya dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Bersama-sama angkat pujian ini, kita katakan, Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, sebab bersama-Mu Tuhan kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Pernah sendiri ya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah
merenungkan setiap perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Di saat kita kuat, di saat kita lemah, Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan saat kita jatuh, Dia menolong kita. Dia mengangkat setiap kita sampai kita ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti janjinya bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Mari kita nyanyikan, kita katakan bersamamu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersamamu Bapa, aku lewati segalanya. Setiap kami Tuhan, teguhkan hatiku. Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar.
yang membuat kami kuat. Kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami mau menyanyikan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti mengalir. Kasih karunia-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Yes, Lord Jesus. Kasih karunia-Mu Tuhan yang membuat kami berharga di hadapan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Sebab ku hidup sekarang ya Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima salam daripada-Mu dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu, haleluya Yesus, buatku hidup. Kasih karunia-Mu buat kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami hidup dengan kasih-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima salam daripada-Mu dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Musik saja mengalir. Haleluya Yesus. Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita, bahwa apa yang kita miliki itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri, nafas kita, nafas hidup kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi Dia tidak hanya memberikan kehidupan, bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia memberikan segala-galanya bagi kita sehingga kita bisa hidup dengan janji-janji-Nya. Mari kita katakan lebih sungguh lagi. Dalam kasih-Mu, ku yakin janji-Mu Tuhan.
bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hidup yang adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami bagi-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau dengan mulut kami ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya. Apakah yang paling sulit dipahami di dunia ini? Adakah yang paling sulit dipahami? Ya mungkin hati manusia ya. Kalau kita dulu masih sekolah mungkin pelajaran matematika yang sulit dipahami. Tapi ada satu hal lagi yang juga sulit dipahami, yaitu kasih Tuhan bagi kita. Amin. Karena itu terlalu besar sehingga kita nggak bisa lagi dijangkau oleh akal pikiran kita. Amin. Kita mau nyanyikan kebesaran kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Sebab kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Besar kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya
Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu sehingga Engkau mengumpamakan diri-Mu sebagai gembala kami. Engkau gembala yang baik dan kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu dan kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku. Katakan Kau gembalaku. Yesus Tuhan.
dalammu, dalammu, damaiku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku, Yesusku, dalammu Yesusku. Thank you Jesus, thank you. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Di dalam Yesus, ketika kami memiliki Yesus, kami memiliki segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Ketika kami memiliki Yesus, kami benar-benar hidup. Ketika kami memiliki Yesus, kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you, we worship you. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Kau segala-galanya. Worship you Lord. Dalammu ada damai sejahtera, dalammu ada sukacita, dalammu ada kebebasan. Thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you, we worship you. We worship you, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Ketika kami memiliki Yesus, kami memiliki segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami perlukan. Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Dan buka hati kami untuk firman-Mu. Ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena firman-Mu sanggup mengubah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Saya minta slide saya. Saudara, tema kita bulan ini adalah kuat di dalam kasih karena strong in the grace. Sama-sama kita mau belajar hari ini betapa pentingnya kita terus kuat di dalam kasih karunia. Amin, saudara. Ini ayatnya, saudara. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Rasul Paulus, kalau kita pelajari latar belakang Rasul Paulus, dia adalah seorang Farisi dari golongan yang paling keras, saudara. Tetapi dia menasihati anak rohaninya Timotius, dikatakan apa? Kuat bukan karena hukum Taurat, walaupun dia dulunya adalah seorang Farisi, orang yang sangat tahu tentang hukum Taurat, saudara. Dan berkata kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa kita perlu kuat di dalam kasih karunia, saudara? Ada sesuatu yang luar biasa, yang ketika kita pahami, saudara, akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang konsisten, saudara, dalam perjalanan iman kita. Nah, kasih karunia, grace, undeserved, unmerited, unearned favor. Kasih karunia itu, saudara, favor itu perkenanan yang tidak layak, tidak pantas, dan tidak kita dapatkan karena perbuatan kita. Semuanya bukan karena kita dan sepenuhnya adalah karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Efesus 2:8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jelas sekali, saudara. Kita diselamatkan oleh
kasih karunia. Karena itu kita harus dengan jelas mengerti kasih karunia. Apa sih kasih karunia ini, saudara? Grace is vital. Kasih karunia itu sangat-sangat penting dalam iman kekristenan kita, saudara. Kalau kita gagal memahami kasih karunia ini, kita akan menjadi sebaliknya, saudara, lemah. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak konsisten dalam hidup kita, saudara. Ya, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, karena itu, saudara, apa yang iblis lakukan? Iblis berusaha menciptakan confusion about the grace of God. Ada satu kebingungan. Dari zaman dulu rasul-rasul sampai hari ini, saudara, terjadi kebingungan. Umat-umat Tuhan, ketika mereka membahas tentang kasih karunia, mereka menjadi bingung. Ya, ada satu kekacauan yang sengaja iblis ciptakan buat gereja Tuhan sehingga kita menjadi lemah. Kita menjadi tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, saudara. Yang terjadi seperti ini, many Christians are like a person who has a fortune in the bank but lives like a pauper because he does not draw on his vast resources. Apa yang terjadi, saudara? Banyak orang Kristen itu seperti orang yang punya hartanya banyak, saudara, di bank, tapi hidup mereka itu seperti orang miskin, like a pauper, because he does not draw on his vast resources. Mereka tidak mengambil sumber daya mereka yang begitu besar, begitu banyak di bank, saudara. Mereka punya harta yang sangat banyak, ya disimpan di safety box mungkin, nggak pernah disentuh, saudara. Ada mungkin puluhan kilo emas di situ, tapi mereka hidup seperti orang yang susah, seperti orang yang miskin, saudara. Ketika kita gagal memahami betapa kita butuh kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang seperti ini, saudara. Hari ini kita mau belajar sama-sama supaya kita nggak menjadi orang Kristen seperti ini. Amin, saudara. Dimulai dari kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia menyuruh para rasul, para murid untuk menunggu di loteng Yerusalem, dan terjadilah kebangunan rohani yang besar ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul-rasul, saudara. Mulai terjadi kebingungan, karena di antara mereka yang percaya adalah orang-orang Farisi, saudara, orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan hukum Taurat. Mereka berpegang teguh pada tradisi-tradisi mereka, saudara. Sehingga apa yang terjadi di kisah para rasul 15, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Mereka ini orang-orang percaya, saudara. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wow, saudara. Ya, mereka mengajarkan seperti ini, saudara, kepada orang-orang percaya yang ada di Antioquia. Nah, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kita lihat, saudara, betapa besarnya masalah waktu itu. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan rapat besar gereja. Gimana nih yang benarnya nih? Karena jemaat waktu itu bingung, saudara. Ada yang ngajarin kayak gini, ada yang ngajarin seperti itu, ya. Dan skip ke ayat 5-nya, saudara. Dalam rapat itu, beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, mereka orang percaya, saudara, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini dalam rapat para rasul, saudara, di Yerusalem waktu itu. Mereka berkata seperti ini. Nah, latar belakang yang terjadi di Antioquia waktu mereka datang, saudara, ternyata ada di situ juga ada Rasul Petrus dan ada Rasul Paulus. Pada waktu orang-orang itu datang ke Antioquia mengajar murid-murid di situ. Dan terjadi sedikit perselisihan di antara mereka, saudara, antara Petrus dan Paulus. Ya, apa yang terjadi? Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat di Galatia, tetapi waktu Kefas ini Petrus, saudara, datang ke Antioquia, sama tepatnya, saudara, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, orang-orang tadi, saudara,
Datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Sebelum orang-orang tadi datang, saudara, orang-orang Farisi yang sudah bertobat itu, Petrus dengan bebas makan dengan orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi. Dan dalam tradisi orang Yahudi itu nggak boleh, saudara. Dan ketika datang saudara-saudara yang dari Yerusalem itu, saudara, dia menjauhi orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi. Paulus marah karena dia berkata itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara bayangkan Barnabas ini, saudara, tadi dijelaskan apa, saudara? Ini, saudara. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan. Orang yang seperti ini pun, saudara, bisa terseret, saudara, oleh kemunafikan mereka. Bayangkan, ya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Lihat, saudara, betapa berbahayanya ini, saudara, ketika kita tidak mengerti. Dan ada alasan yang jelas, saudara, kenapa iblis begitu ingin gereja Tuhan kita bingung ketika kita berbicara tentang kasih karunia. Oke, saya lanjutkan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata, ini aku nih Rasul Paulus, saudara, kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, Rasul Paulus mengakui waktu dia sebelum dia terima Tuhan Yesus, dia melakukan hukum Taurat itu secara sempurna, saudara. Ya. Dan ketika orang yang seperti ini, saudara, punya hak untuk memegahkan dirinya, saudara, dia tidak memakai hal itu karena dia mengerti kasih karunia Tuhan yang dia terima waktu Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan hidupnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas, saudara. Orang yang dulunya dengan sempurna melakukan hukum Taurat mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas sekali, saudara. Sekarang, why grace? Kenapa kasih karunia, saudara? Kenapa kasih karunia yang diserang oleh iblis, yang iblis coba buat kita bingung, saudara? Nah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ada pertanyaan, saudara. Kalau gitu kenapa kita perlu dikasih hukum Taurat? Kenapa orang Israel butuh dikasih hukum Taurat? Benar nggak, saudara? Kalau nggak penting, kenapa Tuhan beri kepada orang Israel? Berarti penting dong, benar, saudara? Hukum Taurat itu sangat penting. Kenapa penting, saudara? Saya ceritakan sedikit kisahnya, saudara. Waktu Musa hendak menerima hukum Taurat, ya, di Gunung Sinai waktu itu, saudara, dia berkata kepada orang Israel, mari datang kepada Tuhan. Dan apa yang mereka katakan, saudara? Musa, kami takut. Kamu sendiri saja yang naik ke atas. Dan selanjutnya mereka berkata seperti ini, saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan, akan kami lakukan. Hebat nggak, saudara? Apapun yang Tuhan, sepertinya baik loh, saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan, saudara. Dan yang terjadi kalau kita baca di kisah Hakim-Hakim, saudara, kita lihat gaya hidup mereka, saudara, di situ. Luar biasa, saudara. Sebentar tobat, sebentar kumat, saudara. Saudara, hukum Taurat itu seperti sendok ini, saudara. Sendok stainless ini bersih, kilat, bagus, nggak ada masalah sama sekali, saudara. Ya, hukum Taurat itu seperti sendok ini, bagus, nggak masalah. Masalah ini, saudara, ini hidup kita. Di bawah sini, saudara,
di bagian yang orang tidak tahu gelap, saudara. Di atasnya agak terang, ya. Sehingga beberapa orang berpikir mereka nggak butuh Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu jelek, saudara. Mereka nggak terlalu jahat, nggak curi, nggak maling, nggak menipu. Orang baik, ya. Masalahnya, saudara, kenapa Tuhan butuhkan hukum Taurat ini? Supaya mereka menyadarkan orang Israel waktu itu yang berkata, apapun yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Kenapa Tuhan butuh hukum Taurat ini? Supaya mereka sadar bahwa mereka tuh gelap, saudara. Jadi semua yang ada di bawah itu, kotoran-kotoran kita itu, saudara, diaduk keluar oleh hukum Taurat supaya semua kita sadar kita nih hopeless, nggak ada harapan, saudara, tanpa Tuhan. Bagi mereka yang berpikir mereka itu baik, saudara, mereka butuh hukum Taurat untuk menyadarkan mereka betapa hopelessnya hidup mereka. Tapi masalahnya, saudara, hukum Taurat ini tidak bisa membersihkan hidup kita. Hukum Taurat ini cuman menunjukkan betapa buruknya kita, betapa melaratnya kita tanpa Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tapi ketika kasih karunia datang, apa yang kasih karunia lakukan itu berbeda, saudara. Saya berharap kita bisa belajar lebih banyak dengan ilustrasi ini, saudara. Bayangkan ini kasih karunia Allah. Bayangkan ini hidup kita yang kotor, saudara. Tadi saya kasih gambaran betapa hukum Taurat seperti sendok itu tidak sanggup, tidak bisa membersihkan hidup kita. Tetapi ketika kasih karunia datang, saudara, cara kerja seperti ini, saudara. Kasih karunia itu seperti ini, saudara. Hidup kita yang kotor, saudara, ketika dikasih karunia akan menjadi bersih. Dan apa yang terjadi? Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa, saudara. Kita bisa jatuh dalam dosa, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika kita jatuh dalam dosa? Ketika dosa masuk, saudara, apa yang kalah, saudara? Apa yang kalah, saudara? Dosa yang kalah. Dosa tidak memiliki kuasa atas kasih karunia Allah. Amin, saudara. Karena itu orang Israel dan waktu itu mereka butuh diberi hukum Taurat supaya mereka sadar betapa mereka membutuhkan Tuhan. Hari-hari ini juga kalau ada orang-orang yang berpikir, aku nggak terlalu buruk, aku nggak perlu Tuhan. Mereka butuh hukum Taurat supaya mereka tahu betapa mereka tuh nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Amin, saudara. Saya lanjutkan. Grace is not a theology, it's not a subject matter, it is not a doctrine, it's a person and his name is Jesus. Hukum Taurat diberikan oleh pengantara yang namanya Musa, saudara. Tetapi ketika kasih karunia datang, pemiliknya, saudara, pribadi itu datang sendiri, saudara. Allah sendiri datang membawa itu, saudara. Ya, saudara, grace itu bukan sebuah teologi, sebuah bahan pembelajaran yang kita bisa diskusikan, bukan, saudara. It is not a doctrine, it's a person. Grace itu satu pribadi yang namanya Yesus, saudara. Karena itu ketika orang menerima kasih karunia Tuhan, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka berubah sepenuhnya. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ada Komsel sama Willy sama Nilu. Ya, mereka cerita bagaimana mereka terima Tuhan. Wow, dahsyat banget. Saat-saat mungkin saudara bisa dengarkan langsung dari mereka. Ya, saya dengarnya, wow, kasih karunia itu benar-benar besar atas hidup mereka. Ya. That's the reason the Lord wants you to receive the abundance of grace. For to have the abundance of grace is to have the abundance of Jesus. Karena itu Tuhan mau kita terima kelimpahan kasih karunia, kelimpahan supaya kita kuat di dalam kasih karunia. Karena ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia, kita menerima kelimpahan pribadi Yesus. Dan ketika kita menerima kelimpahan pribadi Yesus, kita tidak akan menjadi pribadi yang sama, saudara. Kita akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Amin, saudara? For if one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Waktu dosa masuk melalui Adam, saudara, semua manusia waktu itu, saudara, ya, maut berkuasa atas kita. Tetapi ketika Yesus datang, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, saudara. Maka lebih benar lagi mereka, kita,
yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, waktu kita terima kelimpahan kasih karunia itu, anugerah itu saudara, kita bukan hanya hidup, tapi dikatakan apa? Kita hidup dan berkuasa. Reign in life. Orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia, mereka menjadi orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang reign in life, itu seperti kita mempunyai kuasa untuk memerintah, saudara. Kita bukan ditekan lagi oleh keadaan, oleh iblis, saudara. Kita menjadi orang-orang yang teguh, menjadi tiang-tiang gereja, saudara. Amin, saudara. Karena itu iblis berusaha mati-matian supaya kita anak-anak Tuhan gak mengerti hal ini. Dan ketika kita tidak terima kasih karunia ini, saudara, ketika kita masih berjuang mati-matian untuk diterima Tuhan karena hal-hal baik yang kita lakukan, yang terjadi adalah kita tidak bisa memberikan kasih karunia itu, saudara. We can only give away to others what we have inside ourselves. Kita cuma bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain ketika kita menerima hal itu terlebih dahulu. Saya ingat Pak Heri pernah cerita kesaksian bagaimana anaknya yang pertama, ya Michael, kokonya Matthew. Waktu itu Pak Heri begitu tegas, ya sebagai hamba Tuhan pastinya, benar ya Pak Heri ya, pengen anaknya menjadi anak yang wah semua orang lihat ini anak hamba Tuhan hebat. Jadi banyak peraturan di situ, ya benar Pak Heri ya, banyak peraturan. Yang terjadi adalah apa ya saudara? Malah yang terjadi adalah Michael akhirnya sakit hatinya saudara. Ya, marah, memberontak saudara. Tetapi ketika Pak Heri kembali memberi kasih itu saudara, ada pemulihan di situ. Amin saudara. Kadang-kadang kita berpikir wah banyak peraturan semakin bagus. Enggak saudara. Semakin banyak peraturan, di situ semakin banyak pemberontakan. Ya waktu kita, anak-anak kita saudara, saya juga punya anak saudara, kita nggak bisa sekedar paksa mereka ikutin aturan-aturan kita, nggak bisa. Beri mereka kasih karunia, kasih mereka pengertian. Tunjukkan kepada mereka betapa kita mengasihi mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang penuh kasih karunia, saudara. Amin. Dalam pernikahan kita, saudara, bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita tanpa syarat? Sebelum kita terima kasih karunia Tuhan itu bagi kita, saudara, kita nggak bisa lakukan itu, saudara. Kenapa kita bisa mengasihi pasangan kita yang banyak kelemahan? Karena kita tahu Tuhan terima kita yang pribadi yang penuh kelemahan itu saudara. Sepenuhnya, total saudara. Dan ketika kita diterima secara penuh, kita tahu kita dicintai, kita tahu kita dikasihi Tuhan tanpa syarat. Tanpa syarat saudara. Disitulah kita bisa mengasihi pasangan kita tanpa syarat. Disitulah ada damai sejahtera di rumah saudara. Nggak ada lagi saling kerjaan yang menuntut, kamu berubah, kamu bertobat. Nggak ada kayak gitu-gituan lagi saudara. Yang ada, aku yang harus bertobat, aku yang harus berubah. Yang terjadi adalah semuanya begitu indah saudara. Dan itu mungkin terjadi saudara. Amin saudara. Bukan menambah peraturan ini, peraturan itu dalam rumah. Jangan lakukan itu saudara. Oke saudara, hal yang luar biasa yang harus kita pahami saudara. God did not give us His grace because He saw great potential in us. Kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada kita itu bukan karena Dia melihat, wah ini ada potensi besar nih. Kasih karunia, enggak ada saudara. Ya. Or because we are basically good people, atau wah ini orang baik. Maka Tuhan kasih karunia. Or because we have done good works in His name. Oh, karena Dia suka melayani, diberi kasih karunia. Enggak, saudara. Orang-orang yang berpikir seperti itu, mereka akan punya motivasi yang salah dalam melayani. Mereka melayani kenapa? Supaya diberkati. Mereka memberi kenapa? Supaya diberkati. Akhirnya motivasinya salah, dan ketika motivasinya salah, semuanya jadi salah, saudara. Seharusnya ketika kita melayani, kenapa kita melayani? Kita mengasihi Tuhan, kita sayang sama Tuhan saudara. That's it, simple. Bukan karena kita mau ini, karena mau itu, bukan saudara. Ketika kita mengerti kasih karunia ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat saudara. Karena hal-hal yang seperti itu nggak bisa mempengaruhi hidup kita lagi saudara. Kita menjadi pribadi yang
sepenuhnya merdeka untuk mengasihi Tuhan, sepenuhnya merdeka untuk melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Without the grace of Jesus, a hopeless end. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kasih karunia Yesus, hopeless end. Akhir yang gak punya pengharapan, saudara. With the grace of Jesus, dengan kasih karunia Yesus, an endless hope. Ada pengharapan yang nggak ada akhir, saudara. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar sulit pun dalam hidup kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang teguh. Amin, saudara. Saya mengalami waktu-waktu yang seperti itu dalam hidup saya, saudara. Pernah kehilangan anak, pernah ditipu teman. Tapi proses waktu itu terjadi pun, saudara, karena saya mengerti kebenaran ini, saya nggak berhenti di situ, nggak berhenti pelayanan, nggak permisi off dulu pelayanan, lagi ada masalah, nggak, saudara. Kasih karunia Tuhan itu nggak pernah berhenti buat hidup saya, kasih karunia Tuhan itu nggak pernah berhenti buat hidup saudara. Amin, saudara. Karena itu kita punya satu kebebasan untuk mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi hal itu. Kenapa? Karena Tuhan terima kita sebagaimana kita adanya. Itu yang membuat kita kuat, bukan karena kita hebat, saudara. Nggak ada sama sekali hubungannya dengan kekuatan kita. Bukan, saudara. Semua karena Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Kenapa ini? Kalau sampai hari ini, saudara, kita masih terus berjuang, terus iblis menuduh kita, kamu kurang ini, kamu kurang itu, saatnya hentikan itu, saudara. Sebelum saya mengerti kebenaran ini, ada terjadi perperangan yang besar di pikiran saya. Ada intimidasi, saya berusaha menjadi orang Kristen yang baik, saudara. Tapi rupanya nggak pernah cukup. Apapun yang saudara lakukan, berapa banyak pun ayat yang pasal yang saudara baca, nggak pernah cukup. Iblis akan terus datang mengintimidasi kita, ya saudara, sampai kita mengerti kebenaran ini kalau penerimaan Tuhan terhadap kita sepenuhnya didasarkan atas apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, saudara. Ketika kita mengerti kebenaran ini, iblis tidak punya tempat lagi untuk menuduh kita, iblis nggak punya tempat lagi untuk mengintimidasi kita. Sehingga ketika apa yang kita katakan, when the Son sets you free, you are free indeed. Ketika anak itu, Yesus, memerdekakan hidupmu, engkau sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan yang wow, luar biasa. Bukan cuma di luar, saudara. Di sini, saudara, kemerdekaan itu, saudara. Dan dikatakan apa? Perfect love casts out fear. Kasih yang sempurna itu menghilangkan atau melenyapkan ketakutan. Kenapa kita masih sering takut kadang-kadang, saudara? Takut ini, takut itu. Karena kita tidak terima kasih yang sempurna itu. Ketika ada kasih yang sempurna, semua ketakutan pun lenyap. Amin, saudara? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kadang-kadang ada pikiran-pikiran lama, tradisi-tradisi lama, saudara. Ya, contohnya kalau pergi ke yayasan atau kuburan harus mandi, harus ini segala macam. Gak usah takut lagi, saudara. Kita orang-orang yang bebas, merdeka karena kasih karunia Tuhan. Berdiri teguh. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi waktu itu, saudara. Kalau kamu menyunatkan dirimu supaya ya kamu diterima oleh Tuhan, kamu diterima oleh Allah. Dia ngomong ke mereka seperti ini, Kristus tuh gak ada gunanya sama sekali bagi kamu. Kalau Kristus sampai gak berguna bagi kita, saudara, kita selesai, saudara, kita tamat, saudara. Ya. Oh, berarti gak boleh sunat dong? Enggak, saudara. Konteksnya beda. Mereka disunat supaya mereka diselamatkan. Ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Mereka yang berusaha memenuhi hukum Taurat dan berusaha menyunat diri mereka supaya diterima Allah, mereka
Apa dikatakan sini saudara? Wajib saudara melakukan seluruh. Bukan cuma 1, 2, nggak boleh pilih-pilih saudara. Semuanya saudara. Amin saudara. Saya mau tutup dengan ini saudara. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau versi bahasa Inggrisnya New Living Translation, you have fallen away from God's grace. Jatuh saudara dari kasih karunia. Gimana kita bisa jatuh saudara? Orang-orang berpikir ketika seseorang melakukan dosa yang besar, ya, hamba Tuhan mungkin ketahuan ambil uang gereja, itu jatuh dari kasih karunia, fall from grace. Bukan saudara. Seberapa besar pun dosa kita, selama kita mau kembali kepada Tuhan, selalu ada pemulihan di situ. Masalahnya saudara, ketika kita berusaha memakai kebenaran kita untuk membuat Tuhan terima kita, itu masalahnya saudara. Itu yang membuat kita fall from God's grace. Amin saudara. Saya mau tunjukkan kepada kita satu video yang luar biasa saudara. God's grace, kasih karunia Tuhan buat kita. Kisah seorang yang berpenyakit saudara, leper, kusta, berpenyakit kusta saudara. Ya, dalam hukum Taurat waktu itu, orang sakit kusta ketika bertemu dengan orang lain, mereka berkata seperti ini, najis, najis, najis. Dalam hukum Taurat ketika seseorang menyentuh orang yang sakit kusta, orang yang menyentuh itu menjadi najis saudara. Ya. Orang-orang kusta tidak boleh masuk ke dalam kota. Kalau mereka masuk ke dalam kota, mereka dilempari batu saudara. Artinya mereka harus hidup di luar, jauh terpisah dari keluarga mereka. Kalau mereka punya anak, mereka nggak bisa sentuh anak mereka, saudara. Sedih nggak, saudara? Keadaan kita seperti itu, tetapi ketika Yesus datang dengan kasih karunia-Nya, Dia datang memulihkan kita. Silakan dimainkan. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock.
Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Kita, saudara, sebelum kita terima kasih karunia dari Tuhan, kita seperti orang kusta itu nggak punya pengharapan, saudara. Orang kusta itu bertanya kepada Yesus, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Tuhan Yesus sentuh dia, saudara. Dan ketika Yesus yang menyentuh, orang kusta itu menjadi sembuh, saudara. Amin. Hari ini mari kita buka hati kita, saudara. Terima kebenaran ini. Kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Berdiri teguh, jangan izinkan iblis berusaha menuduh kita, mengintimidasi hidup kita, saudara. Ketika Yesus memerdekakan hidupmu, engkau sungguh-sungguh merdeka. Amin, saudara. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Amin, saudara. Engkau bebas untuk mengasihi keluargamu. Engkau bebas untuk mencintai Tuhan. Amin. Yang mulia kasih-Mu besar, Tuhan. Kau yang pulihkan kami, Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam. Karena itu kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kau baik, Tuhan. Kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kau teramat baik, Tuhan. Kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali katakan, dengan apa? Thank you, Jesus. Segala kebaikan-Mu, You are good. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, selamanya. Hari-hari ini, saudara, kalau engkau masih berjuang dengan ketakutan, intimidasi iblis,
Berdirilah teguh, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Terima kelimpahan kasih karunia yang akan memampukan engkau reign in life. Hidup dan berkuasa di dalam hidupmu. Menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Menjadi orang-orang Kristen yang bertindak. Jangan izinkan iblis menguasai hidupmu. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran menguasai engkau. Ketika Yesus merdekakan engkau, engkau sepenuhnya merdeka. Engkau sepenuhnya bebas. Terima kelimpahan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi hidupmu. Dan ketika engkau sudah terima kelimpahan kasih karunia itu, berikan kasih itu bagi pasanganmu. Berikan kasih itu bagi anak-anakmu. Berikan kasih itu bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan kami, cara kami berpikir Tuhan. Dan Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you Tuhan Yesus, berkati semua. Shalom semua kita diberkati. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya minta waktu sedikit untuk memberikan kesaksian di mana Rudi menceritakan tentang kasih karunia. Pada waktu sebelum-sebelumnya saya adalah orang yang cukup hidupnya berantakan. Hidup yang di dunia gelap, yang hari demi hari juga tidak mementingkan keluarga. Pada saat saya datang ke Tuhan dan Tuhan memberikan kasih karunia dan hidup saya diubahkan. Istri saya merasakan, anak saya juga menikmatinya. Ini karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari kita menerima kasih Tuhan, kita percaya kita akan menjadi orang yang merdeka. Oke, terima kasih. Kita mendengar pengumuman. Audio Jungle. Shalom, saudara lihat gedung yang di belakang kami. Ini adalah gedung sekolah Tunas Pelita Bangsa yang ada di Jambi. Karena kasih karunia Tuhan, bangunannya bisa berdiri dengan sangat baik. Dan saya percaya ini semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah tempat di mana kami membangun mimpi, visi, misi, dan cita-cita untuk bisa membantu banyak anak untuk bisa sekolah dengan layak. Karena kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk bisa sekolah dengan layak. Dan ketika gedung ini sudah berdiri, ini waktunya kami untuk mengisi dan membantu orang-orang di sekitar kami yang Tuhan kirimkan, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena mereka semua deserve untuk mendapatkan itu semua. Dan hari ini kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Kalau memang ingin membantu anak-anak ini, membantu kami melalui kepanjangan tangan kami, membantu mereka, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Kami akan dengan senang hati menerima, berkonsultasi, apa yang Bapak Ibu bisa bantu untuk bisa mewujudkan mimpi anak-anak, melihat senyum mereka bisa mendapat pendidikan yang layak. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada 26 Mei 2022 pada jam 8 pagi dan jam 5 sore di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa per bulan Juni 2022 ibadah gereja anak online ditiadakan dan
dialihkan ke ibadah offline. Terima kasih. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa khusus ibadah raya 3 pada tanggal 29 Mei 2022 akan dilayani oleh Pendeta Yeni Sinaga dari GBI Kota Baru. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan atas kami ya Bapa. Itu karena kami datang dan iman percaya kami ya Tuhan. Buat kemurahan-Mu ya Bapa yang kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di mana kami menerima kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang merdeka ya Bapa. Kami akan kuat Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu terus ada dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh saudara kami Her Rudi ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati Rudi ya Bapa. Tuhan pakai Rudi lebih lagi ya Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu atas Rudi lebih lagi ya Tuhan. Biar Tuhan terus berbicara atas Rudi ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan kedua anaknya ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus memberkati kami. Terus Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun permasalahan, apapun kondisi kesehatan, kami menaruh percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Yang memenangkan kami, yang memberikan kami solusi, yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Dan juga setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang beri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang sudah terima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.